Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alisa di sini ya. Alisa sapa untuk semua sahabat Alisa yang ada di luar sana. Semoga diberikan kesehatan ya, dan yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik di sini. Oke, tema kartu kita kali ini, kenapa aku sangat susah melupakan dia gitu ya. Mungkin kalian lagi menjalin hubungan dengan seseorang mungkin lagi saat jeda atau memang sudah off dengan orang tersebut, tapi kenapa kok masih saja susah untuk melupakan dia ya, susah untuk move on artinya di sini ya. Oke, Alisa mulai saja ya. Berkatnya kali ini Alisa sudah nggak begitu ini ya. Sudah lama kadang tidak mengupload video di sini, tidak teratur ya, karena ada kesibukan. Kenapa sangat sulit ya melupakan seseorang itu? Oke, Alisa sudah mempunyai 3 kartu ya. Kalian boleh memilih salah satu kartu yang ada atau mengikuti ketiganya bisa ya, karena energi seseorang kadang ada di file 1, file 2, dan di file 3. Seperti biasa, Alisa akan memakai simbol saja ya, biar mudah dikenali. Oke. Di sini ada mawar pink, ada jantung putih, dan ada mawar merah di sini. Silakan dipilih. Sebelum memilih filenya, silakan berdoa dulu dengan keyakinan kalian masing-masing file mana yang dipilih ya. Kenapa di sini sangat sulit untuk melupakan seseorang ya? Mungkin entah itu pacar, entah itu intinya orang yang kalian tuju lah ya. Oke. Bayangkan wajah seseorang yang memang kalian tuju di luar sana ya, dan pilih filenya sesuai dengan intuisi kalian. File mana ya? File 1 ada mawar, file 2 ada jantung, dan di file 3 ada mawar pink ya. Kenapa sangat sulit untuk melupakan si dia? Atau yang tadinya sudah off, on lagi ya. Jealous lagi, off lagi. Duh, ingin pergi sebenarnya dari hubungan ini, tapi kok nggak bisa gitu ya. Sudah sempat melupakan 2 hari, balik lagi. Oke, Alisa mulai saja dengan file yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 Alisa taruh dulu. Oke, ada file 1. Kenapa sangat sulit melupakan dia dari kehidupannya? Sangat sulit. Oke, ini kartu yang keluar ya. Yang namanya kita menjalin hubungan, kadang pasti saja ada kendala ya. Apalagi kalau yang di sini LDR, pasti akan ada sekali banyak kendala di dalamnya ya. Akan banyak kesalahpahaman yang terjadi. Kenapa sangat sulit untuk melupakan dia? Apakah yang terjadi?
dibawa enjoy aja ya. Apapun yang Alisa sampaikan tolong disikapi dengan bijak ya. Tidak bisa dijadikan patokan dalam mengambil keputusan. Ya, oke. Alisa akan mulai bacakan ya untuk yang memilih file nomor 1 di sini. Kenapa sangat sulit sekali melupakan dia? Ya. Di sini ya. Sebenarnya kalian itu sudah kayak ini loh. Mencoba untuk melupakan ini orang, ya, mencoba untuk melupakan ini orang. Sudah ini ya, mengambil suatu tindakan. Artinya dari dalam diri kalian sendiri itu sudah kayak ada ingin nih melupakan dia dan ingin keluar dari situasi ini ya, dari situasi ini mungkin yang dari hubungan ini ya. Tapi setelah di sini terlihat kaliannya setelah mungkin sempat jeda gitu ya, sempat jeda, merasa kalian itu sudah kayak merasa tidak dihargai gitu ya. Tapi yang terlihat di sini perasaan kalian itu memang besar gitu ya. Walaupun kalian itu mencoba untuk melepaskan di sini ya. Kalian mencoba untuk melepaskan ya. Berani di sini kalian cukup berani ya, cukup berani mengakui kalau dan berjanji ya dalam diri kalian, oke, aku mau melupakan dia gitu. Tapi pada intinya akhirnya ya yang terlihat di sini kalian memang berusaha kuat dan pergi meninggalkan karena merasa mungkin dia ada yang lain, aku sudah digantikan posisinya oleh orang lain. Ujung-ujungnya kalian tuh kayak nggak mampu juga gitu keluar ya, nggak mampu kembali lagi. Di sini terlihat ya, kalian entah dianya yang mungkin ini ya, entah dianya mungkin yang menghubungi kalian atau kaliannya yang menghubungi dia gitu di sini. Karena yang terlihat memang perasaan kalian tuh masih besar di sini. Bagaimana mau melupakan sedangkan perasaan kalian tuh memang besar di saat kalian bersama. Seandainya di saat kalian, contohnya nih, kalau kalian lagi LDRan gitu ya, dia balas chat kalian di sini kayak seneng banget gitu ya, seneng banget rasanya gitu ya. Tapi jatuh-jatuhnya sakit lagi gitu. Mungkin karena kalian di sini kayak merasa dia itu cuek gitu ya. Dia itu cuek sih sama aku gitu. Dia itu cuek sama aku, terus kalian tuh kayak merasa diabaikan juga gitu ya. Aku senyum-senyum sendiri sih bacain readingan ini ya. Karena mungkin banyak yang mengalami seperti ini. Kayak sudah berusaha menarik perasaan dia, cuman flashback kembali lagi dia gitu ya. Mungkin memorinya tuh kayak masih lekat banget di hati kalian, bukan cuman memori aja mungkin ya. Perasaan kalian tuh masih besar ke dia. Itulah kenapa kalian kok bisa dengan dia on off gitu ya. Padahal sudah mengambil keputusan, aku ingin ngelupain dia nih, kok kayaknya sulit banget. Karena kalian tuh masih punya perasaan ke dianya ya. Kalian tuh masih punya perasaan ke dia gitu. Masih ingat ya intinya ya semua yang pernah terjadi gitu ya. Karena perasaan kalian tuh memang besar gitu di sini. Merasa bersama dia itu sebenarnya suatu impian kalian mungkin tadinya gitu. Walaupun di sini kalian tuh kayak merasa dicurangi sama dia gitu. Jadi kalian tuh kayak nggak terima sih sebenarnya ya. Perasaan kalian tuh kayak diacuhkan, merasa diacuhkan ya, dan juga kayak menganggap dia itu kayak orang nggak berperasaan gitu ya. Ini orang nggak berperasaan, tapi kalian tetap juga kalian tuh kayak mau ngejar juga gitu di sini. Ya karena perasaan kalian tuh masih besar ke dia. Itu alasan kenapa kalian kok sulit banget lepas dari dia gitu. Karena hati tuh nggak bisa dibohongi ya gitu ya. Kalau kita mencari kebenaran di pembenaran ya secara
logika saja, tapi hati kalian menolak begitu ya. Butuh bimbingan suatu pola pikir yang benar ya, biar ini ya seimbang dengan hati kalian di sini. Kalian tetap ngejar juga gitu di sini ya. Walaupun dia sudah bersikap yang mungkin kayak pernah nyakiti gitu ya, kalian nggak peduli gitu seberapa rasa sakit yang kalian rasakan itu. Mungkin hari ini kalian sakit, tapi 2 hari 3 hari seminggu hilang lagi gitu. Kenapa sih sulit banget melepaskan ini orang? Ya karena perasaan kalian tadi masih besar ke dia ya. Perasaan kalian masih besar ke dia, walaupun kalian tahu seandainya kalian dikhianati, atau nggak usah ya Alisa bilang berulang-ulang lagi gitu ya. Memang kenyataan kalian memang, aku akui, punya inisiatif sih untuk jauh dan untuk pergi dari hubungan ini, tapi sangat sulit gitu yang terlihat, karena kalian memang perasaannya besar ke dia gitu. Walaupun on off berapa kali, tetap aja masih kembali lagi yang terlihat di sini ya. Walaupun kalian itu kayak bersama dengan dia ini, mood kalian naik turun, emosional kalian juga tidak terkontrol seperti itu ya. Pemikiran untuk pergi meninggalkan itu pasti ada di saat kalian punya masalah itu ya. Tapi kembali lagi gitu ya, sangat sulit ya, karena jawabannya tadi ya pada intinya kalian masih punya perasaan yang besar, walaupun kalian itu berusaha untuk menutupi. Lisan bisa bicara, oke, aku akan tinggalkan dia gitu ya. Makanya Alisa bilang ya, setiap waktu perasaan tuh berubah ya, perasaan tuh berubah setiap waktu, dan orang marah pun tidak akan selamanya juga gitu di sini ya. Seperti musiman aja gitu on off-nya ini kadang ya. Kalian ini memang sulit juga gitu. Walaupun sudah kayak tahu di sini ya, kayak sudah ngerti karakter dia seperti apa, kayak mungkin mata keranjang gitu ya, playboy kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan ditujukan kepada seorang feminim ini mungkin dia banyak temen cowoknya. Kalian masih aja gitu ya, sudah kayak merasa sakit gitu. Tapi inilah yang Alisa bilang tadi ya, tetap aja gitu, karena perasaan kalian tuh yang memang tulus banget ke dia gitu ya. Perasaan kalian yang tulus ke dia, perasaan kalian yang memang ke dianya itu mana ya, Alisa bilang ini besar gitu. Walaupun disakitin kayak apa, kalian masih aja gitu ya. Kalau pada akhirnya hubungan kalian di sini mungkin nanti di readingan yang berikutnya mungkin ini ya, ini sini yang terlihat kalian masih kayak belum bisa lepas dari hubungan ini, walaupun sudah ada niat di dalam hati kalian, oke, aku kan melepaskan kamu gitu, oke, aku kan menjauh dari kamu, hatiku sakit banget gitu. Tetapi terlepas dari itu, kalian kadang hilang kontrol ya. Di tengah-tengah kalian tuh kadang hilang kontrol ya. Walaupun sudah tahu keadaannya, kalian pasti di posisi yang tersakiti, tapi kalian masih tetap bertahan di sini ya. Kaliannya masih tetap bertahan. Dan ini yang bikin kalian tuh kayak ada di posisi yang memang benar-benar kadang tidak adil ya. Ya, aku bilang tidak adil gitu di sini. Karena kebanyakan perasaan kalian yang disakiti di sini.
Tapi karena cinta kalian yang besar ya, cinta kalian yang besar untuk saat ini ku bilang ya, itu yang menyebabkan hubungan ini masih bertahan ya, masih bertahan untuk saat ini, mampu melewati. Kalian sendiri yang jadinya kayak meredam ego di sini ya. Aku berharap sih nih orang, pasangan kalian berubah ya, karena kalian memang bener sayang sama dia ya. Kalau dia egois, semoga dia menjadi orang yang gak egois lagi. Kalau dia orangnya cuek, semoga bisa menjadi orang yang lebih peka lagi, karena dicuekin tuh juga sakit banget pastinya ya. Apalagi seorang feminim ya, kalau dicuekin gitu, aduh, pasti udah bawaannya gak karuan, semua pasti kena imbas ya, diakui secara langsung atau tidak, mood kalian tuh pasti naik turun. Sedangkan kalau ini ditunjukkan kepada kalau kalian feminim ya, pasti dah pikiran kalian tuh nggak karuan banget di sini, merasa pasti dah sering ini ya, secara diam-diam memantau dia ya dari media sosialnya. Akhirnya apa? Jatuhnya akhirnya kalian sakit sendiri di sini. Kulihat, walaupun kalian sudah kayak berjanji, aku harus lupain nih orang, nggak perlu diulang ya, karena perasaan kalian masih terlalu besar di sini ya. Tapi aku yakin di sini, Alisa yakin, setiap orang kan pasti ini ya, kalau kalian sekarang lagi stres atau ada di fase seperti ini, yakinlah fase ini pasti akan berlalu. Tolong sayangi diri kalian sendiri dulu. Yakin, pasti fase ini akan berlalu. Entah kalian atau dengan dia di sini sedang ada masalah. Yang namanya hubungan pasti ada masalah. Pasti akan berlalu ini fasenya. Jadi kita di dalam hubungan itu belajar ya, melewati proses demi proses. Tidak ada yang langsung instan kita menemukan orang yang baik, yang sesuai dengan kriteria kita. Menemukan seseorang yang tidak baik di awal itu lebih baik. Kenapa? Dengan begitu kita bisa ke belakangnya menghargai orang yang tepat untuk kita ya. Tepatnya lebih bisa menghargai orang yang lebih bisa menyayangi kita ya. Oke, lebih bisa bersyukur intinya. Oke ya. Hanya ini aja ya untuk yang memilih file nomor 1. Kenapa kalian ini ya nggak bisa melupakan dianya, karena perasaan kalian memang masih terlalu besar kepada dia ya. Sedangkan dia sendiri mungkin di sini terlihat kayak masa bodoh ya, cuek gitu, cuek kepada kalian ya, cuek kepada kalian. Intinya ini dia kayak iya aja gitu ya. Kalian kanan ya, dia nanti kanan gitu. Kalian kiri ya, dia kiri gitu ya. Apapun yang intinya di sini dia ikut alur kalian aja di sini ya. Kayak gini kan jadi payah banget ya. Ya kalau kalian yang nggak chat, mungkin dianya nggak chat juga gitu, masih nunggu waktu gitu ya. Ini kuat-kuatan aja ini, siapa yang mau ngalah duluan ya. Soalnya dia ini tipe orang yang cuek dan mungkin bisa dibilang agak pasif mungkin ya, agak pasif. Jadi ya agak sulit kalau kalian tidak punya inisiatif duluan ya, berdamai dengan situasi ya. Oke. Dia hanya bisa mengikuti alurnya kalian ya. Kalau kalian lanjut ya monggo dia lanjut gitu. Kalau kalian berhenti ya dia berhenti begitu ya. Hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Alisa ya, yang sudah lama setia. Terima kasih sudah mendukung channel Alisa. Yang baru datang, yang baru bergabung, selamat datang ya di channelnya Alisa.
Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 2 ya. Ini untuk yang memilih file nomor 1. Dia ikut alur kalian aja di sini dia. Kalau kaliannya mau bertahan ya dia bertahan gitu. Kalau kaliannya mau bubar, mau meninggalkan, ya dia ikut alurnya aja gitu. Karena dia tipe orang yang cuek di sini ya. Oke, sekarang ke file yang nomor 2. File yang nomor 2 yang memilih jantung putih ya. Kenapa sulit banget melupakan dia? Selalu itu tema yang ini ya, sering kalau ada di ini untuk seorang mantan mungkin yang atau untuk sebuah hubungan yang memang benar-benar on off kadang ya, penuh ini ya, penuh perjuangan melawan apa ya, melawan ego tadi itu. Kalau egonya nggak diturunkan ya udah sakit jatuhnya. Terlihat di sini perasaan udah sakit banget ya, perasaan udah sakit banget, udah pingin melupakan gitu ya, karena dia sudah berulang menyakiti di sini ya. Dia sudah berulang menyakiti. Kenapa sulit untuk melupakan ya? Karena kalian terlalu fokus dengan situasi yang saat ini terjadi ya, terlalu fokus dengan situasi yang terjadi. Nah, dan kalian juga sebenarnya masih belum nyerah. Belum menyerah dengan keadaan yang dibilang di sini kalian cukup diuji juga ya dengan dia di sini. Mungkin orang ini sudah menikah, apa ini triparty ya? Apakah ini triparty? Nanti boleh komen ya di bawah. Dan di sini sebenarnya mau maju juga salah, mau mundur kalian masih belum sakit juga. Duh, gimana ya? Serba salah ya, serba salah di sini. Karena yang terlihat kalian tuh begitu ketemu ini orang merasa kayak memang cocok dengan dia ya, sosok dia yang mungkin kayak bisa ngayomi kalian ya, bisa sabar terhadap kalian di sini ya, sabar terhadap kalian. Dan menurut kalian semenjak ketemu dengan dia kehidupan kalian tuh berubah ya, berubah menjadi lebih baik, mungkin lebih beruntung gitu ya. Menurut kalian apa, mungkin dia membantu kalian di sini ya, secara emosional. Mungkin kalian tadinya nggak stabil mungkin dengan pasangan yang lama karena kalian merasa pernah disakiti gitu ya. Ini orang datang gitu ya, ini datang ke kehidupan kalian nih. Makanya Alisa kan bilang tadi, apakah ini sudah orang yang sudah mempunyai pasangan ini triparty gitu. Apakah dianya yang punya pasangan atau kaliannya di sini ya? Alisa cuman mau bilang kalau udah urusan perasaan yang namanya triparty di sini, duh, pasti nanti jatuhnya begini, sakit. Pasti ada yang akan tersakiti di sini. Oke? Itu sudah jelas dan butuh kesabaran juga di sini ya. Karena mungkin maaf di sini sesuatu yang kita jalani ya dengan memang bukan alurnya seperti itu ya. Karena Alisa juga mengerti setiap orang mempunyai perasaan, tidak bisa dicegah karena itu alami ya. Paham kalau yang seperti itu. Dan tidak cinta itu juga datang kepada siapa aja, tidak bisa diatur. Kamu harus jatuh cinta sama nih orang atau yang sama si itu, nggak bisa, itu alami ya.
perasaan suka itu adalah suatu perasaan yang alami. Jadi Alisa hanya bisa bilang, sayangilah diri kalian sendiri jika berada di dalam suatu hubungan yang seperti ini ya. Karena kalau sudah terjalin seperti ini, aduh, kalian nih sakit banget di sini ya. Lebih ingin ngegas aja sih ke depan gitu ya, ingin ngegas ke depan gitu. Dan berulang juga di sini ya, pasti sulit untuk melupakan ya, walaupun sudah kayak di sini kalian berusaha ya untuk bangkit dan sadar banget gitu ya, kalau memang nggak bisa sama-sama gitu. Dan ini kayak sudah berhenti sejenak ya, sudah berhenti sejenak untuk berpikir secara jernih dan ini ya, menyeimbangkan ini juga logika dengan hati kalian juga di sini. Cuman memang masih belum mampu ya, terlihat, karena mungkin ya di sini kalian kayak menemukan satu sosok yang dimana mungkin bisa kayak mengerti diri kalian sendiri gitu ya. Jadi untuk kalian melupakan dia itu sulit gitu ya, karena kalian juga sendiri sudah kayak ada berada dalam situasi angan-angan ya, angan-angan apakah bisa bersama dengan dia gitu. Udah kecatat ini di pikiran kalian ya, sudah kecatat di pikiran kalian ini orang begitu kalian ketemu dengan dia, kalian ngasih hati itu nggak nanggung-nanggung ya. Seharusnya mungkin kalian ngasihnya 50% atau 60% dulu, enggak, kalian langsung aja merasa cocok, oke, dia care sama kalian, kalian ngasihnya itu nggak nanggung-nanggung, menginvestasikan hati kalian tuh nggak nanggung-nanggung ke dia ya. Jadi kalau mau melupakan sulit banget gitu loh, di saat kalian itu merasa tersakiti gitu ya, merasa tersakiti mungkin karena ini adalah cinta segitiga, atau dia kalau ini bukan triparty, ini adalah cinta segitiga yang mungkin dia yang menghadirkan orang ketiga di antara kalian ya, dan kalian masih belum bisa untuk melupakan dia ya, walaupun kalian tuh kayak sudah sudah sakit banget di sini ya, udah kayaknya mimpi buruk nih, tahu kalau dia itu hianati kalian gitu ya, tahu kalau dia itu hianati kalian, tapi karena kalian sendiri sudah menginvestasikan perasaan kalian atau hati kalian kepada dia cukup besar gitu ya, cukup besar di sini, dan berharap mungkin memang sudah tidak ingin bermain ya pada awalnya, tapi bisa mengenal lebih jauh dan bisa bersama-sama gitu. Karena awalnya di sini yang terlihat dari kartunya, kalian memang enjoy banget gitu ya, enjoy dan tidak ada kendala di sini pada awalnya ya. Karena kartu ini yang kalian pilih, dia kedatangannya cukup ya mengginikan kalian ya, untuk membuat perasaan kalian nyaman ya. Kalian ini sudah ditarik dari sisi nyaman yang kulihat ya, karena dia memang mampu membuat kalian nyaman di sini ya. Tapi kadang tidak selamanya orang bisa membuat kita nyaman, akhirnya jatuhnya ke luka juga ya. Namanya perasaan orang kan selalu berubah, makanya Alisa bilang tidak stabil ya, tidak stabil di sini. Selalu ada pasang surutnya, selalu ada pasang surutnya di sini ya, perasaannya ke kalian di sini. Kadang dia ini ya, kadang dia sadar, kadang dia enggak gitu. Kalau dia sadar ya dia lurus aja gitu.
cuman sayang sama kalian. Kalau pas nggak sadar dia, pas kalau orang bilang pas lupa diri, udah dia akan menghadirkan ini. Itu kalian sudah tahu ya, menghadirkan orang ketiga di antara kalian ini ya. Orang secara sikap suka kesana kesini ya, suka kesana kesini. Entah apa yang dibawa sama dia kesana kesini, apakah janji mungkin ya sama orang lain ya, sama orang lain, sehingga kaliannya sendiri yang kayak ini ya, sedih sendiri. Dia selalu membuat suatu perubahan ya, kalian sendiri yang mellow di sini, terbawa dengan perasaan kalian sendiri yang begitu besar ke dia. Makanya susah banget ya ngelupain dia itu. Tapi sayang sekali gitu ya. Akhirnya jatuh-jatuhnya kalian tuh pasrah, udahlah gitu. Ikuti alurnya aja gitu. Kalian akhirnya mengikuti alurnya aja di sini. Kalau dia sih selalu fresh ya, selalu fresh terus energi dia. Nah, selalu fresh terus energi dia ini, dia itu nggak begitu ambil pusing orangnya. Nah, kalau sudah begini, yang satu nggak mau ambil pusing, nah yang satunya mikir terus. Coba, pasti nggak akan ada titik temunya, ya. Di sini jadi kayak hubungan yang tidak mau memahami satu dengan yang lain. Nah, ini hubungan jalan sendiri-sendiri ini jadinya. Perasaan kalian ya. Kalian ke timur, dia ke barat akhirnya ini. Karena cenderung mencari suatu ini ya. Mencari suatu kesenangan ya. Mencari suatu kesenangan nih, lari ke sana ke sini. Kalian sendiri yang sakit ya, melo sendiri. Nah, ikuti aja nih pada alurnya ini seperti ini, menyerahkan ya. Dia selalu press di sini hanya untuk mencari suatu kesenangan. Nah, kuat-kuatan kalian aja di sini ngadepin orang sifatnya seperti itu. Kalau kuat ya monggo bertahan, kalau tidak kuat pikirkan lagi ya, apakah lebih baik saya bertahan dengan dia atau saya mundur menyelamatkan hati saya secara pelan-pelan gitu ya. Karena memang untuk mencari suatu ini ya, suatu kesenangan, suka bersenang-senang ya. Oke. Hanya ini aja yang Alisa sampaikan untuk yang memilih file nomor 2 ya. Jangan menginvestasikan hati kalian terlalu besar kepada seseorang ya, karena belum tentu orang yang kalian berikan cinta yang tulus bisa membalas cinta kalian ya, dengan perasaan yang sama 80-80 ya. Kalau dia paham apa yang kalian mau, kalau dia enggak paham, kalian makan hati sendiri nih. Begini. Melupakan tuh memang sulit banget ya. Tidak semudah kita mengenal seseorang. Mungkin kita bisa mengenal dan bisa sayang dengan seseorang itu cepat, tapi ketika kita melupakan, kenapa kita sangat sulit melupakan? Karena di awal kita kenal yang kelihatan tuh cuman manis-manis saja ya, cuman mulus-mulus saja. Tapi ketika hubungan itu sudah berjalan lama ya, mulai kayak ada rasa kebosanan, sifat yang asli keluar, dan di sanalah letaknya ya. Kadang hilangnya suatu rasa yang namanya saling menghargai ya. Kadang yang namanya kekerasan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi secara kata-kata
malah itu yang lebih cepat ini ya, dan lebih lama juga membekas di hati kalian yang kata-kata itu ya. Makanya itu ya, kenapa Alisa bilang kalau kalian bisa bertahan silakan bertahan. Kalau kalian kayaknya sudah tidak kuat itu ya, pertimbangkan lagi, lebih baik berpisah atau bertahan dengan situasi ini. Oke, hanya kalian yang tahu jawabannya, karena masing-masing orang punya prinsip dan cara yang berbeda dalam menghadapi masalahnya. Tetap semangat ya untuk yang memilih file nomor 2. Apapun masalah kalian di sini, insya Allah akan diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Jadikan doa sebagai penolong, rasa sabar juga ya untuk nolong kalian di sini. Oke, sekarang ke file yang nomor 3. Halo yang memilih file nomor 3. Salam santun untuk kalian ya. Kenapa sih tidak bisa melupakan dia? Kenapa selalu ingat dengan dia? Apa alasannya? Ya. Kalau yang tadi yang file nomor 2, karena menginvestasikan perasaan sudah terlalu besar. Kalau orang Jawa bilang jor-joran ya. Maaf ya, Alisa shuffle kartunya dulu. Sudah pernah pergi, kalian sudah memutuskan itu ya, membawa luka kalian pergi. Kalian sudah merasa udah nggak ini ya, kepergian kalian karena sudah nggak kuat. Disuruh begini dan disuruh begitu, disetir ya. Kalian mungkin berhubungan dengan ya, berkomunikasi dengan seseorang yang bisa dibilang semaunya sendiri ya, semaunya sendiri, apa kata dia harus diikuti gitu. Duh, udah kayak gini hubungan yang gimana ya? Kalau semaunya sendiri, hati kita nggak didengerin gitu ya. Ya, di sini ada unsur ini juga ya, keuangan juga. Yang Lisa lihat, apa mungkin dia udah minta pada kalian sejumlah uang atau apa gini ya, mungkin untuk keperluan keluarga dia, kebutuhan dia intinya ya. Nih, ada mungkin yang terhalang oleh restu kedua orang tua. Di sini banyak banget nih ya kaliannya. Sulit untuk melupakan karena kalian terlalu berharap dengan ini orang ya. Mungkin ada yang sudah kayak udah deket banget dengan dia ya. Kalian nih udah pernah ketemu dengan teman-teman terdekat dia. Maaf ya, Alisa sedikit serak, maaf. Ya, nih perasaan kalian yang ini banget gitu ya. Tadinya perasaan ini sih tumbuhnya alami ya, karena perasaan saling menyayangi ya, saling menyayangi gitu. Mungkin terus di tengah-tengah gini kalian kayak ada ini ya, ada konflik
Itu yang bikin kalian sakit. Tapi di sini kayak ada unsur materi ya, unsur materi. Dan mungkin sebagian juga di antara kalian juga ini ada yang merasa dia itu sudah punya orang lain, udahlah gue mundur aja gitu. Udahlah gue mundur aja gitu. Tapi pada intinya karena perasaan kalian yang tulus ke dia gitu ya, mungkin sudah kayak deket juga dengan keluarga dia, pernah ya dengan ini dia juga, kalian juga di sini orangnya care banget ya sama keluarga dia juga terlihat di sini. Tapi nggak semua ya, sama teman-teman dia juga gitu ya, kalian sering, karena masih kayak ada hubungan di sini, hubungan antara temen juga gitu ya. Jadi kalian kayak mau move on dari dia ini kayak sulit banget gitu, karena masih ada di lingkungan kalian mungkin dianya ini ya. Jadi sulit untuk melupakan dia, selalu ingat dia gitu. Di samping perasaan yang memang tadi murni ya dari kaliannya, dan dia juga di sini kok dianya juga punya perasaan yang murni juga kepada kalian. Dan kalian di sini berusaha untuk apa dibilang kayak membohongi perasaan kalian sendiri ya, mungkin ya, berusaha untuk menghilangkan perasaan kalian yang timbul ke dia terus gitu ya, masih kayak belum mau bangkit gitu ya. Padahal sudah tahu banget nih dia agak curang gitu ya, kayak merasa dicurangi juga kalian ada ya sebagian di sini. Cuman kalian masih belum bisa gitu ya, karena masih ada perasaan ya, mungkin ya, masih sama-sama ada perasaan di sini ya, masih sama-sama ada perasaan. Makanya sulit ya untuk bangkit atau untuk meninggalkan dia. Padahal kalian sudah sudah mundur ya, sudah mundur di sini, sudah mengambil keputusan untuk mundur ya, sudah mengambil keputusan untuk mundur di sini. Cuman seperti yang Alisa bilang tadi, nggak bisa, masih belum bisa sepenuhnya ya. Kalian masih merasa kayak stuck sendiri di sini ya, sakit sendiri di sini ketika mengingat mungkin kenangan kalian gitu ya. Mungkin dia sudah pernah dekat dengan keluarga kalian, bahkan sudah pernah mungkin dikenalin gitu. Jadi kalian tuh sulit banget gitu untuk menghilangkan dia gitu ya dari pikiran kalian, pergi dari dia gitu ya. Sulit karena memang sudah terjalin komunikasi yang sangat dalam di sini terlihat, selain perasaan kalian yang memang murni ya. Padahal di sini terlihat jelas ya, kalian tuh ingin lepas sih sebenarnya ya, ingin lepas dari cengkraman ini ya. Cuman kembali lagi, karena dia itu masih ada di sekitar kalian gitu ya. Mungkin kalian tuh masih berteman lah di ininya dia ya, sosmednya dia, atau kalian yang masih punya kontak dia mungkin di sini, bisa jadi ya. Karena di sini memang perasaan masih ada, kalian dan dia itu masih ada perasaan, makanya sangat sulit banget ya di sini untuk melupakan dia gitu, untuk pergi dari dia di sini ya. Karena kalian masih sama-sama punya perasaan gitu, kaliannya juga gitu. Walaupun berusaha kayak untuk pergi, untuk melupakan, sudah mungkin udah ada yang mengucapkan kata kita off gitu, cuman masih kebayang-bayang banget gitu, karena udah sedalam itu komunikasi sampai melibatkan, tidak semua ya, sampai melibatkan teman dekat atau keluarga sudah ada di sini ya. Dan yang bikin nggak bisa bangkit lagi karena dia masih ada di hati kalian tentunya itu, dan dianya juga sih masih ada perasaan ke kalian gitu. Itu sulit jadinya, masih nyambung jadi ya, jadi nyambung, masih suka keinget-inget gitu ya, suka keinget-inget nih, masih ada komunikasi juga gitu ya, yang dulu-dulu itu mungkin masih ini ya, maksudnya kayak kalian tuh masih menyimpan nomor dia, masih ya tuh, masih menyimpan perasaan, masih sama-sama suka gitu.
Jadi gimana bisa melupakan kalau kalian masih sama-sama suka? Coba ya, nggak bisa gitu. Walaupun sekuat apa gitu ya, dicoba ya, sudah dicoba untuk melupakan gitu ya, sudah mencoba menyingkirkan perasaan kalian. Di situ ada kabut yang mencoba disingkirkan. Cuman kembali lagi ya itu tadi, karena perasaan kalian masih ada, masih sama-sama ada di sini, masih ada komunikasi juga gitu ya. Entah itu mungkin lewat sosmed, atau mungkin kalian masih sama-sama masih berteman ya, dan masih ada di lingkungan juga gitu ya. Dan ini mungkin kalian lebih kayak gengsi-gengsian aja ini sekarang, dan ini mungkin kayak ada LDRan juga di sini ya. Kalian memilih untuk ini ya, sendiri di sini ya, sendiri mengurung diri gitu ini ya, sama-sama nggak mau mengakui nih, padahal masih ada perasaan di sini kalian, tapi sama-sama ingin butuh waktu sendiri nih ya. Mungkin masih butuh waktu untuk ini ya, menyadari ya, sama-sama menyadari ya kesalahan masing-masing mungkin di sini ya. Jadi untuk saat ini ya memang kalian masih sendiri-sendiri seperti itu di sini. Tapi hati ya, kalian memilih untuk saling diam. Mungkin ada juga ya yang lagi berdiam-diaman di sini, tapi hatinya masih nyambung gitu ya. Perasaan kalian masih sama-sama ada. Gimana bisa lupa di sini ya? Dan masih dibilang kayak perasaan tuh masih besar banget gitu ya. Dianya juga ya masih kayak aktif. Perasaan dia masih ada, perasaan dia ke kalian di sini. Ya, kaliannya juga. Makanya ada kartu ini ada kartu love ya. Ada kartu love di sini juga, ada developer juga. Perasaan kalian masih nyambung. Jadi walaupun kalian itu kayak berusaha ya, kalian itu untuk membohongi hati kalian sendiri di sini, nggak bisa tetap ya, masih ada communication lagi di sini. Mungkin kalian masih menyimpan nomor-nomor dia gitu, sering ngeliatin juga di sini, walaupun kalian memilih sendiri untuk saat ini ya. Tapi perasaan masih bersama, bagaimana ya, dan masih ada di lingkungan kalian sendiri. Gimana mau pergi ya? Secara komunikasi juga kalian masih ada. Gimana mau melupakan? Gak bisa ya. Dan ini aja yang bisa Alisa ini ya sampaikan kepada yang memilih file nomor 3. Kenapa dia sulit untuk dilupakan ya. Tadi jawabannya ya seperti itu. Kalian sudah mengerti, Alisa sudah sampaikan tadi. Kurang lebihnya bila ada kata-kata Alisa yang salah atau kurang tepat dalam penyampaian, Alisa meminta maaf ya untuk semua perkataan Alisa di sini ya. Oke, salam santun untuk kalian semua. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.